Rana jenuh bari teh. Tawa rekam tugas. Berekam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arafat Maku, Stanbook F551-18213. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang investigasi dan sidang cybercrime pada mata kuliah digital forensik. Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Tujuan investigasi secara umum adalah untuk memperoleh fakta dan kronologi kecelakaan, mencari akar penyebab kecelakaan dan menentukan tindakan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi kembali. Secara khusus, investigasi kecelakaan juga menunjukkan komitmen dan kesungguhan perusahaan dalam mengelola keselamatan pertambangan. Untuk model investigasi terbagi atas 4. Yang pertama yaitu model sistematis investigasi forensik digital, di mana memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan atau preparation. Tahapan ini merupakan tahapan pra penyelidikan di mana dikerjakan sebelum proses penyelidikan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan tahapan ini biasanya berupa pembuatan izin, surat-surat, dan administrasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu securing the scene atau pengamanan lokasi kejadian. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Yang ketiga yaitu survey and recognition. Tahapan ini digunakan untuk mencari bukti awal. Biasanya dilakukan dengan wawancara kepada saksi mata, identifikasi kejadian, dan lain-lain. Yang keempat yaitu documenting of skin atau dokumentasi dari kejadian. Maksudnya adalah mendokumentasikan setiap peristiwa, foto pada lokasi peristiwa. Kemudian yang kelima yaitu pembatasan komunikasi atau communication shielding. Tahapan ini merupakan cara untuk membatasi komunikasi dari barang bukti pada pihak luar. Hal ini dilakukan agar bukti tidak kehilangan daya dan atau berubah kondisinya. Kemudian yaitu evidence collection atau pencarian barang bukti. Tahapan ini digunakan untuk mencari barang bukti sesuai dengan bukti awal yang sudah diperoleh. Kemudian yaitu preservation atau pemeliharaan. Tahapan di mana barang bukti pelihara dan dikelola sesuai dengan prosedur. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengumpulan, penyimpanan, dan nantinya sampai perjalanan ke laboratorium forensik. Kemudian yaitu examination atau pemeriksaan. Tahapan ini merupakan tahapan pemeriksaan terhadap barang bukti yang sudah dilakukan. Hal ini dilakukan di laboratorium forensik. Yang kesembilan yaitu analisis atau analisis. Tahapan ini digunakan untuk mencari korelasi dari barang bukti yang ditemukan dan kasus yang terjadi. Yang ke-10 yaitu presentation atau penyajian. Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan penyajian laporan sesuai dengan barang bukti dan hasil analisa yang sudah dilakukan. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir yaitu result and review atau hasil dan keputusan. Tahapan ini merupakan tahapan finalisasi dari rangkaian proses investigasi. Hal ini diperlukan untuk mengambil kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisa dan pemeriksaan. Kemudian yaitu model yang kedua adalah model investigasi forensik komputer yang memiliki 5 tahapan yaitu pre-proses atau pra-proses, acquisition and preservation atau akuisisi dan pemeliharaan, analysis atau analisa, presentation atau penyajian, dan post proses atau pasca proses. Dari sisi pengertian hampir sama dengan model sebelumnya, akan tetapi yang menarik adalah 4 tahapan di atas masih bisa berulang layaknya SDLC pada waterfall. Hal ini memang masih dimungkinkan karena tidak menutup kemungkinan ditemukannya bukti baru. Sedangkan di pasca proses memang tidak bisa kembali lagi karena pada tahapan ini merupakan tahapan pengembalian atau penghancuran barang bukti. Kemudian yang ketiga yaitu model investigasi forensik. Sesuai dengan arsitektur yang diusulkan, maka dapat dijelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah Cross Media Relevance Model atau CWRM, di mana menggunakan keterangan dalam sebuah image atau gambar, di mana sistem dapat bekerja secara otomatis untuk belajar melalui untaian kata-kata, kumpulan klaster pada wilayah image yang diperoleh menggunakan algoritma K-means.
sehingga setiap image dari sebuah set diterjemahkan menggunakan urutan diskrit dari kumpulan identitas. Pada proses distribusinya digunakan cara melakukan generate kata-kata setiap image baru. Kemudian yang terakhir yaitu menuju properti prototype untuk membimbing dan melaksanakan proses standar investigasi forensik digital. Dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa penulis bermaksud untuk memberikan desain terkait proses investigasi proses. Dalam pembangunan prototipe tersebut disampaikan bahwa setiap langkah investigasi diwakili dengan modul, sehingga setiap proses tidak akan terlewati. Sehingga integritas barang bukti dan prosedural proses investigasi sehingga integritas barang bukti dan prosedural proses investigasi dapat dipastikan ketepatan tanpa ada yang terlewati. Dari prototipe tersebut masih memungkinkan adanya pengembangan dan dievaluasi. Hal-hal yang bisa dilakukan investigator yaitu ada 3. Yang pertama, melacak dokumen yang dihapus. Para pelaku kecurangan tentunya berupaya perbuatannya tak meninggalkan jejak sedikit pun. Salah satunya caranya dengan menghapus dokumen pada perangkat. Meskipun dokumen tersebut hilang, namun perangkat menandai lokasi dokumen tersebut pernah disimpan di dalam memorinya. Dokumen yang hilang tidak mungkin bisa kembali secara utuh, tapi seorang investigator digital forensik dengan bantuan software forensik bisa mengidentifikasi metadata dokumen tersebut. Siapa pembuat, kapan terakhir dibuat, dan kapan terakhir diakses. Tipe data seperti ini bisa digunakan untuk membuktikan atau tak membuktikan klaim terkait bukti yang ditemukan pada perangkat keras. Yang kedua yaitu mengungkap riwayat pencarian internet dan email. Tak hanya mengungkapkan dokumen yang dihapus, investigator digital forensik juga dapat menemukan riwayat pencarian internet dan email yang dikirim dan diterima meskipun sudah dihapus, dan bahkan bisa mengetahui apabila sebuah email merupakan rekayasa atau forget email. Dengan temuan-temuan forensik digital semacam itu, investigator bisa menyediakan bukti kunci bagi sebuah kasus. Yang ketiga, yaitu bersinergi. Seringkali investigator forensik digital bekerja sama dengan para investigator lainnya dalam menginvestigasi sebuah kasus. Contohnya, investigator akuntansi forensik bisa memberitahu investigator forensik digital kata kunci spesifik pada komputer atau alat media digital karirnya yang dijadikan sebagai barang bukti, sehingga bisa menghemat waktu dan usaha. Bisa pula sebaliknya, seorang investigator akuntansi forensik membutuhkan bantuan investigator forensik digital untuk mengidentifikasi kasus pencurian laporan keuangan yang memungkinkan bisa dilacak melalui jejak email. Lalu, setelah itu kita masuk ke sidang cybercrime. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Teori pembuktian yang diperlukan yaitu dasar pembuktian, alat pembuktian, penguraian alat pembuktian, kekuatan pembuktian, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan. Keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Lalu, alat bukti yang sah tertera pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang pertama yaitu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Tahapan sidang terbagi atas 3 yaitu tahapan penyidikan oleh aparat kepolisian, yang kedua tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan yang ketiga tahapan pemeriksaan di pengadilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.